Nah, sekarang ada beberapa hal. Nanti beberapa menit lagi langsung Bu Indah sajalah. Mengapa sih? Ya kadang-kadang saya tanya kepada orang-orang, kenapa kamu tidak mau mendengarkan akan pasanganmu berbicara? Ada sikap-sikap natural, ada sikap-sikap refleks natural yang membuat orang itu tidak suka mendengarkan pasangannya berbicara. Nah, saya mencoba mensurvei beberapa keluarga secara real. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu tidak suka? Ya, atau kamu tidak mau, tidak ingin mendengarkan pasanganmu berbicara. Nah, jawabannya banyak. Yang pertama adalah takut dikatakan tidak paham. Kamu itu tell me ya. Kamu itu goblok ya. Diajak ngomong tidak dong, tidak dong. Nah, jadi dia tidak, setiap kali pasangannya mau ada bicara dia takut. Karena ketika ngomong-ngomong, kamu dong nggak sih, kamu paham nggak sih? Sehingga dia trauma setiap kali diajak ngomong. Jadi ini masalah personal. Jadi kenapa kamu tidak mau mendengarkan pasanganmu? Saya takut. Kenapa? Takut dikatakan goblok. Kenapa? Karena tidak paham. Karena tidak paham ketika diajak pasangan itu berbicara. Jadi itu masalah personal ya. Artinya, lalu apa lagi? Ya, saya tidak suka mendengarkan karena menurut saya waktunya tidak tepat. Ya, waktunya tidak tepat. Saya sedang mengerjakan yang lainnya. Saya sedang sibuk dengan yang lainnya. Atau saya sedang capek, saya sedang terobsesi dengan yang lainnya sehingga tidak siap untuk berbicara, mendengarkan untuk pasangan kita. Nah, kita harus belajar, saudaraku, bahwa pasangan kita itu adalah orang terpenting di muka bumi ini. Ya, pasangan kita itu adalah orang terpenting di muka bumi. Nah, kita harus belajar menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan perasaan. Artinya begini, selalu siap untuk pasangan kita. Ya, selalu siap untuk pasangan kita. Menjadi suami siaga. Itu kalau istrinya hamil sudah 8,5 bulan. Siaga untuk segera ke rumah sakit bersalin. Nah, jadi lalu beberapa pasangan malas mendengarkan karena selalu tidak tepat. Sedang asik mengerjakan yang lainnya, bahkan sedang WA-an dengan kelompoknya. Ya, saya itu berapa grup, saya itu ada 40 grup ya Pak. Jadi 40 grup itu itu HP-nya panas, ya kadang-kadang keluar asapnya. Ya, jadi apa namanya? Jadi tidak siap, waktunya tidak tepat. Ya, sedang sibuk, sedang capek, atau sedang banyak pikiran. Lalu kenapa orang itu tidak suka mendengarkan? Tidak sabar. Ya, tidak sabar. Intinya apa? Dulu saya begitu ya, sekarang saya begitu. Dulu saya ngomong intinya apa? Sekarang apa? Apalagi yang kamu ingin sampaikan? Kalau dulu intinya apa? Kalau sekarang bertanya, apalagi yang kamu ingin sampaikan? Sampaikan semuanya. Apalagi? Cuman itu aja? Wow, baru setengah jam. Ya. Jadi Aku catat. Ya catat lah ya. Jangan banyak ngomong. Ya, tidak sabar untuk mendengar, tidak sabar untuk mendengarkan. Ya, itu yang membuat orang jadi kenapa sih orang itu tidak selalu tersedia, tidak selalu bersedia untuk pasangannya itu berbicara dan siap mendengarkan. Karena apa? Tidak sabar. Ya, tidak sabar. Wah, habis Pak, dia kalau ngomong bertele-tele, muter-muter dan diulang-ulang. Sehingga tidak sabar untuk mendengarkan pasangan berbicara. Nah, kita harus punya telinga yang panjang seperti gajah. Ya. Gajah ya, yang namanya itu gajah ya, betul ya? Gajah itu yang telinganya panjang apa belalainya yang panjang? Yang panjang. Tapi telinganya juga panjang, ya. Ya, jadi kita harus saya tidak sabar, Pak, mendengarkan. Ya, tapi tidak bisa. Setiap orang punya gaya berbicara yang berbeda. Ada orang yang bisa mendeskripsikan apa yang dia bicara, yang ingin dia sampaikan dalam 3 kalimat selesai. Ada orang yang mau ngomong A itu harus ke B dulu. Ya, dari B bukan ke A, ke C, ke D, E, F, G, H, I, J, K, L, baru ke A. A belum selesai, baru ada orang yang begitu.
Dan beberapa orang lalu tidak sabar. Lalu kenapa ada orang lagi yang tidak ingin mendengarkan pasangannya itu berbicara? Karena tidak siap mendengarkan keluhan. Tidak siap mendengarkan keluhan. Nah, ini jawaban yang jujur. Ya, Pak, istri saya itu sukanya mengeluh. Jadi saya males. Suami saya itu pengeluh yang baik. Dia mengeluh soal matahari kenapa terbit dari timur. Dia mengeluh soal urusan pekerjaan, urusan apapun, urusan keuangan, urusan sepeda, apapun dia mengeluh semuanya. Saya tidak suka dengar keluhan. Ya, lalu dia memutuskan untuk setiap kali pasangannya ngajak ngobrol, sorry, aku baru sibuk, menyibukkan diri. Ya, aku memang ngapain? Aku mau mencuci piring. Piring udah dicuci 2 kali, cuci lagi. Karena supaya ya kelontang, sorenya mendekat itu lalu kotorannya masukkan lagi, dicuci lagi. Supaya apa, punya alasan untuk tidak mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh suami atau istrinya, pasangannya. Ya, lalu jadi begini, tidak juga suka mendengarkan akan pasangannya ketika lalu istri atau suami itu berbicara dan diberikan masukan. Itu tidak mau membantah. Ngapain kamu ngajak aku bicara? Kamu diberi masukan juga tidak mau. Nah, sikapnya seperti itu. Ya, tidak sudah berasumsi bahwa suaminya atau istrinya ketika diberi saran pasti tidak nurut, pasti menolak dan membantah. Yang terakhir, sebelum Bu Indah nanti sampaikan. Nah, ini kenapa seseorang tidak mau mendengarkan pasangannya berbicara? Balas dendam, Pak. Kalau dia gimana? Gimana? Ya habis kalau saya ngomong dia juga tidak mau mendengarkan. Jadi balas dendam. Nah, ini lucu. Ini lucu. Mudah-mudahan Cak Lontong mendengarkan. Ini lucu ya. Tidak mau mendengarkan kenapa? Karena balas dendam. Habis gimana? Dia aja tidak mau mendengarkan saya. Masa saya harus mendengarkan terus. Jadi balas dendam karena pernah dibiarkan, pernah diabaikan, pernah dikacangi ketika mengajak bicara kepada pasangannya. Ya, jadi kadang-kadang begini, kita ini sudah punya tembok terhadap pasangan kita. Nah, itu yang harus dihilangi. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah tembok-tembok apa yang membuat kita ini jadi tidak mau, tidak ingin, bahkan terintimidasi ketika mendengarkan pasangan berbicara. Padahal keterampilan pertama dalam komunikasi di rumah tangga adalah mendengarkan, bukan berbicara. Jadi Bapak Ibu harus bisa menghilangkan semua tembok penghalang yang membuat kita ini tidak mau mendengarkan, ya. Tadi balas dendam yang terakhir kan, kemudian misalkan gini, mau menang sendiri. Ya, mau menang sendiri, dia tidak siap untuk ketika pasangannya mau mengutarakan pendapatnya. Dia tidak mau, dan dia tidak mau tahu acuh tak acuh. Tidak siap mengakui kesalahan seandainya pasangan kita itu membicarakan hal yang lebih benar, ya. Tidak siap untuk mengakui kesalahan dan tidak siap untuk mengalah. Saya pernah sampaikan bahwa kita harus selalu memberikan sesering mungkin memberikan piala kemenangan kepada istri kita. Dalam perbantahan kecil yang tidak penting, saya akan memberikan kemenangan. Kalau yang penting saya ngotot. Kalau kecil-kecil lah biarkan dia menang. Yang penting saya yang menang. Tapi dia nggak kerasa begitu, tenang saja. Oh, kerasa juga. Ya. Lalu apalagi yang sudah ngeblok dalam menjadikan penghalang? Takut, lalu salah mengerti, lalu akhirnya konflik. Jadi ketika pasangan ngajak bicara, sebentar ya, aku ini sore ada yang aku urus. Kenapa? Karena dia takut kalau dia mendengarkan pasangannya berbicara, itu biasanya lalu ujungnya konflik. Ya, karena respon kita tidak benar, ya. Respon kita tidak benar, lalu takut menjadi konflik. Kemudian juga tidak siap mendengarkan pasangan berbicara karena tidak siap untuk membicarakan hal-hal yang serius atau hal-hal yang memang membutuhkan perhatian, ya, tentang anak yang gagal dalam sekolah, dalam studi, tentang anak-anak yang melakukan kesalahan. Kita kadang-kadang tidak ingin mendengarkan.
Ya, kadang-kadang kita ini hanya ingin mendengarkan apa yang kita ingin dengar. Bukan mendengarkan apa yang orang lain ingin sampaikan. Kadang-kadang kenapa kita ini sering salah paham? Karena kita ini hanya ingin mendengarkan apa yang kita ingin dengarkan dan yang menyenangkan hati kita. Kita tidak mau mendengarkan apa yang orang lain maksudkan. Nah, seringkali itu terjadi dengan kehidupan pasangan suami istri. Hal terakhir ya sebelum kita tanya jawab. Kenapa seringkali suami atau istri tidak ingin mendengarkan pasangannya karena masih marah. Wah, masih kesal, marah yang tersembunyi. Hati ini sakit rasanya, ya belum selesai, mendidih, masih memendam kesalahan pasangan. Belum diselesaikan, belum ada pengampunan, belum ada pintu maaf yang dibukakan. Saya pernah sampaikan bahwa pintu maaf untuk pasangan itu harus selalu terbuka 24 jam. Bukan hanya apotek yang buka 24 jam. Pintu maaf untuk pasangan itu harus terbuka 24 jam. Bahkan kita harus punya stok sebelum pasangan kita itu melakukan kesalahan. Ya stoknya dibuat sekarang. Sebelum pasangan kita itu melakukan kesalahan ya. Kemudian juga mungkin satu lagi terus ini. Ya, tidak suka mendengarkan pasangannya bicaranya apa? Topiknya itu terus diulang-ulang, jadi bosan hanya itu saja. Nah, itu yang seringkali menjadi tembok penghalang. Kenapa kita tidak mau mendengarkan pasangan kita? Ya harus dihilangkan. Karena keterampilan pertama dalam komunikasi adalah mendengarkan sampai selesai. Yang kedua, memahami. Kalau tidak paham, tanyakan poin-poin penting. Ya, tanyakan, maksudmu begini ya? Apakah maksud begini? Dengan baik apa? Maksudmu begini ya? Jangan ya. Setelah paham baru berbicara. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya berbicara.